Halo, nama saya Safina Darin. Nama saya Dinara Maudini. Saya Dinda Safana Rizaldi. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai materi dari Media komunikasi. media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Terus ada fungsinya juga. Fungsi dari media komunikasi ada 4. Yang pertama ada edukasi dan pemberian informasi, kedua corong opini, ketiga ada pengawas kebijakan, dan terakhir ada pemantauan. Sekarang kita masuk ke jenis media komunikasi. Ada 2, ada berdasarkan saluran dan juga berdasarkan penyebarannya. Yang berdasarkan saluran. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu pesan yang disampaikan menggunakan suara atau pesan tertulis. Dan komunikasi verbal ada 2 jenis, ada oral dan tertulis. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa harus menyampaikan pesan dengan suara ataupun bentuk tertulis. Komunikasi nonverbal memiliki beberapa bentuk, yaitu ada bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sentuhan, penampilan, sikap, dan masih banyak lainnya. Nah, jenis berdasarkan penyebarannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, media suara atau audio. Pesan diterima menggunakan salah satu indera, yaitu telinga. Sementara pesan disampaikan melalui suara atau verbal yang disampaikan menggunakan alat yang memancarkan frekuensi tertentu. Contohnya saja radio, CD motivasi, pemutar audio, dan lain-lain. Yang kedua adalah media visual. Media komunikasi visual adalah penyampaian pesan atau informasi menggunakan bentuk yang dapat dilihat oleh mata. Bentuknya dapat berupa foto, gambar, atau gambar bergerak. Bentuk media visual sering digunakan pada baliho, poster, atau iklan digital bergerak menggunakan videotron. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual adalah penyampaian pesan menggunakan suara dan bentuk visual seperti gambar atau video yang digabungkan. Contoh paling mudah itu adalah televisi. Namun media audiovisual kini semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Misalnya saja ada smartphone, media sosial daring seperti YouTube. Yang terakhir media cetak. Media cetak adalah saluran untuk menyampaikan pesan menggunakan bentuk tulisan yang dicetak. Contohnya adalah surat kabar, buku, majalah, brosur, buletin, dan sebagainya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi kini semakin maju. Karena itu kita tidak bisa mengabaikan jenis media komunikasi yang digunakan berdasarkan cara pemindahan data. Misalnya saja smartphone, media sosial daring seperti YouTube, Instagram, atau platform lain yang berbasis internet. Di antaranya analog, jaringan untuk menyebarluaskan pesan seperti radio dan televisi, kemudian ada digital, teknologi yang digunakan sebagai perantara komunikasi data antar komputer, seperti internet dan jaringan komputer lokal di dalam sebuah perusahaan. Media komunikasi di zaman sekarang. Contoh sosial media yang dimanfaatkan menjadi media komunikasi salah satunya adalah Instagram. Sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Pada aplikasi Instagram ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video ke dalam feed yang dapat diedit dengan berbagai filter dan diatur dengan tag atau informasi lokasi. Nah, tidak hanya itu, sekarang Instagram menyediakan direct message yang bisa digunakan sebagai media komunikasi antara manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan kelompok. Tidak hanya itu, di direct message juga sudah disediakan untuk menelpon atau bahkan video call juga. Dengan fitur yang sangat lengkap, tak sedikit orang yang memanfaatkannya untuk menginfluence para pengikut. Nah, para influence ini kita jadi bisa berkomunikasi dengan stranger atau bahkan orang yang nggak kenal sama kita juga. Nah, itu dia dunia teknologi di zaman sekarang dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka disebut juga sebagai influencer. Memasuki topik influencer, influencer sendiri adalah orang-orang yang memiliki banyak audiens di media sosial mereka. Nah, ini juga membuat privilege atau kekuatan dari individu mereka. Biasanya apa yang mereka sampaikan, mereka gunakan atau pakai, bahkan yang mereka lakukan memberi pengaruh terhadap audiens dan membuat para pengikut tersebut ikut meniru atau mencoba produk yang digunakan para influencer ini. Ini juga masuk kepada media komunikasi di zaman sekarang. Memasuki zaman canggih, media komunikasi semakin tahun semakin canggih. Tidak disangka sekarang kita berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang yang kita tidak kenal di sosial media ini. Contoh yang akan kita ambil adalah sosok Najwa Shihab. Dia menggunakan platform media sosialnya untuk hal yang baik dan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Melalui televisi, YouTube, dan Instagram, teknologi membawa kita ke zaman seperti ini. Kurang lebihnya terima kasih juga sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami.